masuk pada pagi hari ini? Iya. Semua masuk? Iya. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita akan berdoa, yang akan dipimpin oleh salah satu temanmu, Rizky. Silakan Nanda Rizky dipimpin tentunya berdoa. Siap berapi. Siap berdoa mulai. Terima kasih untuk ucapkan pada Nanda Rizky yang sudah bersedia memimpin temannya berdoa. Ya, anak-anakku, untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita, lebih dahulu kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia. Untuk itu silakan anak-anakku semua untuk berdiri. Ya, semangat ya. Materi, anak-anakku semua memperhatikan ibu guru dengan baik, ya, biar apa yang ibu guru sampaikan itu bisa kalian pahami dengan baik. Mengerti? Siap belajar? Siap belajar? Siap. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran. Ya, anak-anakku, sekarang kita bernyanyi lagu.
Judulnya itu halo, halo, halo. Siap? Ya. Bisa sambil tepuk tangan. Bersama tadi ada pertanyaan dari ibu. Ya, pertanyaan pertama, dalam lirik lagu ada peperangan, ada lagi? Adanya api yang berkorban, adanya luar biasa. Pertanyaan kedua, pesan apa yang disampaikan dalam lagu tersebut? Kita harus memperjuangkan kemerdekaan. Ya, luar biasa anak-anakku. Jadi mengapa kota Bandung itu disebut sebagai kota lautan aktif? Itu disebabkan pada saat itu telah terjadi pertempuran yang luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan. Banyak anak yang kehilangan orang tuanya, banyak orang tua yang kehilangan anaknya, tumbuh-tumbuhan juga banyak yang rusak. Begitu juga dengan hewan banyak juga yang mati. Jadi pada saat itu warga Bandung itu sengaja membakar rumahnya. Ya, itu siasat yang digunakan untuk memukul mundur pasukan Inggris pada saat itu. Yang anakku paham? Ya, terkait dengan hal ini, anak-anakku, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita capai. Yang pertama, setelah membaca teks bacaan dan menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu menelaah makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks bacaan dan menggali informasi dari berbagai sumber, ya, peserta didik mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan baik. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, peserta didik mampu menelaah informasi penting dengan menggunakan kalimat efektif, ya, dengan tepat. Yang keempat, dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik. Yang kelima, dengan melakukan pengamatan, peserta didik mampu menganalisis, ya, ciri-ciri khusus hewan berdasarkan habitatnya dengan tepat. Yang kedua dan keenam, dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat laporan ciri-ciri khusus hewan berdasarkan habitatnya dengan tepat. Jadi anak-anakku, ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita capai pada pagi hari ini. Ya, ya. Sekarang anak-anakku, Bu Guru akan tampilkan sebuah cuplikan video. Ya, mari kita simak, ya, dengan cermat. Silakan disimak, ya.
dengan seni. Kemudian apa sikap kalian dalam mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana? Cara belajar. Ya, kemudian pertanyaan apa yang kira-kira bisa kalian sampaikan berdasarkan video yang tadi? Ada yang bisa? Coba Nanda Siva. Kapan terjadinya peperangan tersebut? Kapan terjadinya peperangan tersebut? Bagus Nanda Siva. Kemudian ada yang lain? Nanda Siva, coba. Mana terjadinya peperangan tersebut? Di mana terjadinya peperangan tersebut? Jadi Nanda Zian menggunakan kata-katanya di mana? Luar biasa. Ada lagi? Ya, Nanda Malang, coba. Siapa yang terlibat dalam perang tersebut? Siapa yang terlibat dalam peperangan tersebut? Luar biasa Nanda Malang. Ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan berdasarkan cuplikan video yang tadi. Ya, berdasarkan masalah yang tadi sudah kita tampilkan, kira-kira ada nggak yang bisa membuatkan ibu guru rumusan masalahnya apa? Ada yang bisa? Ya, dalam mempertahankan kemerdekaan. Bagus. Ada lagi Nanda? Apa? Ada? Bagaimana kondisi makhluk hidup di lingkungan kita jika perang masih ada? Bagaimana kondisi makhluk hidup di lingkungan kita jika perang masih ada? Tepuk tangan untuk Nanda Husni. Ya, berdasarkan yang disampaikan oleh Nanda Hus tadi, ya, rumusan masalah yang kita tampilkan pada kali ini adalah upaya apa yang dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi makhluk hidup di lingkungan kita jika perang masih ada. Ya, terkait dengan ini anak-anakku, ibu guru tadi sudah membagi anak-anakku semua menjadi 4 kelompok. Ya, sekarang ibu guru juga akan membagikan anak-anakku LKPD dan bahan ajar. Ya. LKPD dan bahan ajar. Ya. Ini LKPD-nya, bahan ajarnya. Ya. Jadi nanti anak-anakku yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, anak-anakku akan mencari informasi, ya, akan mencari informasi terkait upaya-upaya apa saja, ya, yang dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya, nanti masing-masing kelompok akan mencari pertempuran berbeda. Kelompok 1 akan mencari pertempuran Ambarawa, kemudian kelompok 2 akan mencari informasi tentang pertempuran Medan Aya, kemudian kelompok 3 nanti akan mencari informasi tentang pertempuran Bandung, kemudian kelompok 4 nanti akan mencari informasi terkait dengan agresi militer 1. Ya, jadi anak-anakku nanti akan menggunakan peta pikiran, menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa, ya, untuk mencari informasi tadi. Yang kalian keluarkan dengan menggunakan kalimat efektif. Ya, dan itu nanti masing-masing kelompok akan mencari ciri-ciri khusus pada hewan. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mencari informasi itu. Nah, itu nanti setelah kalian berdiskusi di dalam kelompok, nanti akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Mengerti? Mengerti. Mengerti? Ini mengerti? Silakan dimulai. Silakan mencari informasi yang terkait peperangan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang dari panduannya itu ada di LKPD. Ya, silakan. Ya, kita baca dulu ya. Baca, kemudian Peristiwa pada bulan api adalah peristiwa kebakaran
dosa yang terjadi Ya, silakan. Ya, dibaca dulu, didiskusikan. Yang kalian akan mencari informasi ya. Ya, silakan ya. Paham? Bisa? Ya. Jadi nanti anak-anakku akan mencari informasi yang bisa di buku guru atau siswa, kemudian bisa mencari informasi juga di bahan pelajaran ya. Diskusikan dengan kelompokmu soal-soal yang ada di kelas ini ya. Jadi semuanya harus kerjasama. Yang itu ya silakan. Bangsa yang bebas dan apa dapat tercapai? Apa? Tidak bisa ya. Operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera menghadap Belanda Indonesia. Bagaimana pendapatmu tentang kepala Amerika? Saya Bagus suaranya. Saya pertempuran yang berkembang di pertempuran. Bagaimana dengan militer Jawa dan Sumatera dan Jawa dan saya setuju dengan pendapat di mana peristiwa Surabaya di kota Medan. Bagaimana paham ya? Yang saya setuju dengan pendapat terjadi pertempuran kapan terjadinya pertempuran Surabaya dari menjadi 1947 sampai 1950. Bagaimana pendapatmu Muhammad tentang pendapat Belanda? Belanda masih Yang dijawab sama Rizky tadi apa? yang mana? Ya, gimana? Coba langsung ditulis di sini di atas CD-nya ya. Itu caranya. Kota Medan. Siapa yang Kota. Paham ya? pemerintah Belanda di bawah jenderal apa yang akan terjadi? Ayo, tanyakan. Karena sekutu mencari. Setuju dengan jawabannya? Ayo, bisa ditulis kalau sudah setuju, ya langsung bisa ditulis di kertas CD-nya ya. Kapan terjadinya pertempuran Jawa? 15 Desember 1919. Kapan nama daerah ini Surabaya? Malaysia, Indonesia dan suku di bawah nama daerah ini adalah pertempuran Jawa. Hasil meledak dan pertahanan kemerdekaan. Bagaimana pendapatmu tentang kepala Amerika?
Kita dapat. Ya, mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Menurut saya pertama bermutu dibenci dicak serta ultimatum sekutu. Bagaimana dengan pendapatmu Rizky? Bagaimana peristiwa pertempuran saya sendiri? Apa yang kamu Langsung ditulis ya, ditulis jawaban dari Bagaimana penempatan sekolah pertama sekutu yang dibenci dicak serta ultimatum sekutu. Di mana pertempuran agresif ultimatum di Sumatera dan Jawa. Bagaimana pendapat sekolah Amer? silakan. Menurut saya Medan jatuh ke tangan pasukan sekutu dan PKR harus mengungsi ke Matang Kiantara. Bagaimana dengan keteranganmu Rizky? Pada awalnya saya setuju kapan terjadinya pertempuran agresif Medan jatuh ke tangan pasukan sekutu dan PKR. Bagaimana pendapat sekolah Amer tentang pendapat orang? Karena masih berupaya untuk wilayah Indonesia lewat berbagai usaha. Ada kesulitan sama tiga? Selanjutnya kelompok 2. Ada kesulitan? Ya, silakan lanjutkan. Siapa nama jenderal apa ciri-ciri bebek? Ciri-ciri bebek. Ciri-ciri khusus bebek. Ciri-ciri memiliki paruh berbentuk khusus, leher panjang, kaki bersel rambut, penuh berlatih berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat di darat seperti di daerah kering maupun air serta daerah berlumpur. Apa? Belum dia nih. Coba baca ulang. Apa jawaban Ciri-ciri memiliki paruh berbentuk ya. Nah, mengapa pertempuran leher panjang kaki ya. Ada yang dibedakan? kaki yang terselangkap. Ya. Ya. Bagaimana pendapat sekolah Amer? Tidak dipindahkan. Jadi ya, tidak sekarang di mana. Nanti mudah-mudahan tuangkan dalam laporan itu ya. Silakan jawaban itu tinggal dituangkan di laporannya ya. Dan juga dibacakan ya. Ya, ini kalian membuat laporan ya. Bagaimana peraturan jadi ciri-ciri habitat di darat Nanti kalau saudara kameranya tinggal kalian tuangkan maupun air serta langsung ini menggunakan kalimat dituangkan dalam ya, akan langsung di sini ya. Kelompok 1
laporannya. Jangan lupa menggunakan kata-kata kalimat efektif. Ya, silakan. Ini tinggal dibuat aja ya. Ayo, silakan. Pertempuran yang berkobar di antara warga. Ya, itu ya. Kelompok 2 sudah jadi untuk peta pikirannya. Nah, kan kalian tinggal pindahkan. Ini kan sudah peta pikirannya tadi ya. Ini peta pikirannya sudah jadi. Karena tinggal dipindahkan ke kalimat 2 laporan. Bagaimana caranya? Harus pindahkan dari peta pikiran tadi. Jangan lupa menggunakan kalimat efektif. Nah, ini ya. Ini ya, tapi bagian ini nggak usah. Tentara keamanan nasional. Ya, gunakan di sini. Paham ya? Ya. Kelompok 4 sudah tadi ya? Jadi gunakan untuk laporannya. Pertempuran yang berkobar di Medan. Dengan pasukan Inggris. Sudah kedatangan sekutu yang dibenci Liga serta ultimatum sekutu. Ya. Tinggal dipindahkan saja. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Indonesia berhasil. Kalau ada yang belum jelas bisa sambil angkat tangan ya, tanyakan sama guru yang belum jelas. Ya? Bagus ya. Ya, tinggal dipindahkan sesuai dengan peta pikiran yang sudah jangan lupa gunakan kalimat efektif ya. Tersebut adalah kondisinya pemimpin tulisan mengenai Indonesia dan di bawah pimpinan Ada kesulitan? Ada. Tinggal dipindahkan ke dalam jurnal ya, dari hasil mencari informasinya yang baru ya. Bacakan aja hasil tapi pikiran ini kamu pindahkan ya. Medan jatuh ke tangan pasukan Ya. TKR. Ke tangan pasukan sekutu dan TKR. Orang tinggal rasa telur. Harus mengungsi ke Matang Selatan. Ya, kan masih pertanyaan Ke Matang Selatan. ini sudah ya. 13 Oktober 1945 sampai 1946. Sumatera dan Jawa Medan. Hidup di air. Dapur dapat berenang dari lantai di bawah. Bernapas menggunakan siaran. Kami tidak bisa berbulan
12 Desember 1944. Dan saya setuju dengan pendapatnya jadi saya Medan. Presentasi. Nanti presentasi ini akan diwakilkan oleh ketua kelompoknya, ya. Jadi nanti masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian kelompok yang lain menyimak apa yang disampaikan, ya. Siapa tahu nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Paham, ya? Ya, sekarang kita mulai dari kelompok satu. Diwakili oleh siapa? Ya, Nanda Nazila. Silakan Nanda Nazila bacakan hasil presentasinya. Kemudian kelompok yang lain tolong disimak. Ya, siapa tahu ada yang belum jelas. Ya. Ya, silakan yang lain tolong disimak. Makna
melawan dan mengusir penjajah. Apa? Pertempuran yang berkobar di Ambarawa. Mengapa? Karena sekutu mengingkari dan berjalan damai. Siapa? Tentara keamanan yang dan pasukan Inggris bebas menikah. Bagaimana? Indonesia berhasil merebut Ambarawa merupakan 12 Desember 1945. Mana Ambarawa? Ayam, ciri-ciri memiliki paruh runcing, berkaki dua, memiliki sayap, berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri habitat. Dataran lapang laut namun bisa juga di tempat yang lembab. Sudah selesai? Yang kira-kira dari hasil diskusi kelompok 1, hasil presentasi oleh kelompok 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, angkat tangan. Siapa maunya? Sifat. Ya, Nanda Sipa, ayo silakan ditunjuk langsung oleh kelompok 1 ini. Ayo. Apa yang melatar belakangi perang Ambarawa? Ulang, dengan ulang. Apa yang melatar belakangi perang Ambarawa? Apa yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Ambarawa? Bisa dijawab? Coba silakan dijawab. Karena sekutu mengingkari janji perundingan damai. Karena sekutu mengingkari perjanjian damai. Bagaimana yang lain? Tepuk tangan untuk kelompok berapa? Dua. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 diwakili oleh Nanda Rizky Maulana Dipati. Ya. Siap? Siap ya? Ya, silakan. Ya, silakan dibacakan hasil presentasinya. Ya. Makna pertempuran Surabaya. Berdasarkan tes bacaan yaitu perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Apa? Pertempuran yang berkobar di kota Medan. Mengapa kedatangan sekutu yang dibenci dicas serta ultimatum sekutu? Siapa? Barisan Pemuda Indonesia dan sekutu di bawah pimpinan T.E.D. Kelly. Bagaimana? Medan jatuh ke tangan pasukan sekutu dan TKR, harus mengungsi Pematang Siantar. Kapan? 13 Oktober 1945 sampai 1946. Di mana? Kota Medan. Ciri-ciri usus bebek. Ciri-ciri memiliki paruh berbentuk sudut leher, panjang kaki berserabut, bulu berlapis lilin, berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat di darat seperti di daerah kering maupun air serta daerah berlumpur. Ya, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Siapa? Bunda, Ya, silakan Unda. Disampaikan pertanyaannya. kenapa kaki bebek bercelaput? Nah, berulang ya. Kenapa kaki bebek itu berselaput? Nah, ini pertanyaan dari Unda. Ya, bisa? Bisa. Kenapa? Karena bebek jadi makan di lumpur biar tidak tenggelam. Nah, katanya ini biar tidak tenggelam karena bebek itu mencari makanan di lumpur. Ya, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 besar. 3. Silakan kelompok 3. Ya, yang lain tolong disimak ya apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Kalau ada yang jelas bisa ditanyakan ya. Silakan. Makna pertempuran Surabaya berdasarkan tes bacaan. Melalui pertempuran Surabaya dapat dipetik pelajaran bahwa untuk mendapatkan kemerdekaan seluruh rakyat perlu bersatu dalam melawan dan mengusir penjajah. Apa? Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Mengapa? Mencegah tentara sekutu dan tentara kita Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis
Siapa? Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi PRD Barisan Rakyat Indonesia. Bagaimana Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang amunisi besar oleh tentara Sekutu? Kapan? 23 Maret 1946, di mana? Di kota Bandung. Ciri-ciri hidup di air dapat berenang dan nafas menggunakan lisan, memiliki ciri-ciri habitat perairan atau perairan air tawar atau air asin. Ya, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apakah di antara anak-anakku yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, mana Mer? Mana Amir? Silakan. Kenapa ikan bisa bernapas di dalam air? Kenapa ikan bisa bernapas di dalam air? Ya, silakan dijawab. Karena bernapas menggunakan lisan dan dapat berenang di perairan air tawar atau air asin. Iya, itu dia jawaban dari kelompok 3. Bagaimana? Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Sekarang silakan maju kelompok 4 diwakili oleh Nanda Elin. Ya, Elin maju. Silakan dibacakan. Ya, ya. Yang lainnya dapat saya dapati dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran agresif militer satu adalah sebagai bangsa yang merdeka Indonesia berhak mengatur hidupnya sendiri. Kita tidak boleh bergantung pada bangsa asing. Bahkan jika ada bangsa yang ingin mengatur kita, kita harus berjuang melawannya dan mempertahankan kemerdekaan kita. Apa? Operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera yang ada Republik Indonesia. Di mana? Sumatera dan Jawa. Mengapa? Dan ingin mengembalikan kekuasaan bangsa Indonesia. Siapa? Pemerintah Belanda di bawah Wehrmacht dan tentara Republik Indonesia di bawah Pemimpin Jenderal Sudirman. Bagaimana? Penjelasan senjata akhirnya ketika sementara Belanda kembali mengingkari hubungan alliansi militer Belanda II. Jadi tidak kaya hingga 15 cm memiliki kaki yang lekat untuk memanjat darat menggunakan ekor memiliki lidah tajam. Ya, kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang apakah ada yang mau bertanya? Nanda Zian ya? Ya silakan Nanda. Biar ada perwakilan dari laki-laki. Ya Nanda Zian. Kenapa cicak memutuskan ekornya? Kenapa cicak memutuskan ekornya? Kira-kira apa jawabannya? Coba. Untuk melalui musuhnya. Ya, katanya Nanda Eli itu untuk melalui musuhnya. Bagaimana? Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Ya. Anak-anakku tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi Ibu lihat semuanya sudah luar biasa ya, mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian kelompok lain sudah bagus, ada yang menanggapi ya, ada yang bertanya, dan kelompok yang maju sudah berhasil menanggapi. Ya anak-anakku, kesimpulan dari materi yang sudah kalian diskusikan tadi bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan itu ya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada yang namanya kerjasama dan persatuan. Biar cita-cita negara kita itu untuk menjadi negara yang bebas dan bermartabat itu bisa kita capai. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh para pahlawan kita itu adalah melalui pertempuran. Ya, tadi kita sudah bahas ya, ada namanya pertempuran apa? Ya, ada pertempuran Ambarawa. Kemudian yang kedua ada Medan Area.
Kemudian pertempuran Bandung. Kemudian yang keempat itu ada militer Satu. ada juga agresi militer 2 ya, dan ada juga pertempuran Surabaya yang tadi sudah kalian diskusikan di KPU ya. Jadi anak-anakku, untuk mencari informasi terkait dengan upaya-upaya dalam mempertahankan kemerdekaan itu bisa dilakukan dengan membuat peta konsep atau peta pikiran, yaitu dengan menggunakan kata tanya apa. Selanjutnya itu bisa dituangkan dalam laporan. Jangan lupa dengan menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif itu adalah ya kalimat yang terdiri atas unsur SPOK. Ada subjek, ada predikat, kemudian ada objek, dan terakhir itu adalah keterangan. Jadi ciri-ciri ya dalam untuk kalimat efektif, yang pertama itu memiliki unsur penting, anak-anakku. Unsur pentingnya apa? Minimal terdiri atas subjek dan predikat. Anolan ya, sekali minimal terdiri atas subjek dan predikat ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari kalimat efektif itu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga dari kalimat efektif itu menggunakan kaedah ejaan yang tepat. Ya, sudah sampaikan tadi di diskusi kelompoknya. Kemudian menggunakan pilihan kata yang tepat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Ya, nah selain anak-anakku mencari informasi tentang pertempuran yang tadi menggunakan kata tanya apa, di mana dan sebagainya. Nah, untuk mencari ciri-ciri fisik khusus atau ciri-ciri khusus pada hewan itu bisa juga ya sama dengan cara mencari keterangan tadi menggunakan kata-kata apa, terus kata-katanya apa, di mana, mengapa, bagaimana, apa dan sebagainya. Selanjutnya itu dituangkan dalam peta pikiran ya. Jadi untuk ciri-ciri fisik pada hewan itu tidak terlepas dari habitatnya, dari tempat hidupnya. Seperti yang disampaikan oleh kelompok berapa tadi yang dapat bebek? Kelompok 3 ya? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi melakukan mencari informasi tentang ciri-ciri fisik pada bebek. Nah, di bebek itu pada kakinya ada apa? Ada selaputnya. Kenapa ada selaputnya? Itu membantu artinya karena bebek itu mencari makan di tempat yang berlumpur. Bayangkan kalau tidak ada selaputnya, maka bebek itu akan tenggelam. Nah, itu fungsi dari selaput yang ada pada kakinya. Jadi lagi sekali ciri-ciri pada fisik hewan itu berkaitan dengan habitatnya. Ya, anak-anakku paham? Ya, itu adalah kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari hasil diskusi kita. Kemudian, bertanya sekarang, masih ingat nggak dengan materi yang sudah kita pelajari tadi? Masih. Apa saja materinya? Upaya mempertahankan kemerdekaan. Apalagi? Kalimat efektif. Kemudian apalagi? Ciri pada hewan. Luar biasa, terima kasih karena masih ingat ya dengan materi yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang anak-anakku, ibu guru akan meminta anak-anakku untuk melakukan refleksi. Ya, jadi sekarang ibu guru akan membagikan anak-anakku lembar refleksi. Silakan diisi lembar refleksi ini sesuai dengan apa yang anak-anakku rasakan. Paham ya? Ya, silakan. Ini
sebelumnya di atas meja, dikumpulkan ya, bisa ya. Taruh di atas meja ya. Ini sesuai dengan apa yang anak-anakku rasakan ya. Ini diisi ya sesuai dengan apa yang dirasakan tadi di saat mengikuti proses belajar ya. Silakan diisi sesuai dengan apa yang dirasakan tadi ya. Data seperti yang sudah dilakukan. Kalau sudah bisa disimpulkan ya. Tadi apa ada? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sudah ya? Belum. Sudah? Terima kasih ya. Ya. Ya, anak-anakku perhatikan dulu sebentar. Ya, tadi kita sudah belajar dari awal sampai akhir ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anakku terhadap materi yang sudah Ibu Guru sampaikan, ya, sekarang kita akan kalian akan mengerjakan soal evaluasi ya. Kalau tadi pas diskusi itu dikerjakan secara berkelompok, nah kalau soal evaluasi ini berbeda, tidak boleh dikerjakan secara berkelompok, harus kerja sendiri. Karena ini biar Ibu Guru tahu sampai sejauh mana kalian sudah paham dengan materi yang sudah Ibu Guru sampaikan ya. Jangan lupa di paling atas itu nanti kalian tulis nama ya, kemudian nomor absennya ya, biar enak buat kesana. Tidak boleh nyontek ya, harus kerja sendiri. Jadi tidak boleh kerjasama ya, harus kerja sendiri. Ya, jangan lupa ditulis namanya ya, paling atas itu tulis nama, kemudian tulis nomor absensinya ya. Silakan, jangan ada yang kerjasama, soalnya ada 15 soal ya.
Sepuluh. Kira 10. Itu. Kalau ada di soal itu yang belum jelas, misalnya tulisannya tidak jelas, bisa angkat tangan ya, tanyakan sama guru. Lihat sendiri ya. Kalau ada yang belum jelas, tanyakan langsung sama guru ya. Jangan diganggu dengan yang lain. Dikerjakan mana yang anak-anak tuh anggap mudah dulu ya. Yang sulit, menurutnya sulit, nanti dicari di akhir. Ada yang udah jelas? Yang mana? Raya ini ya. Yang mana? Nih. Ya coba lihat. Jadi dari ini dibaca dulu, nanti baru bisa jadi jawab. Ya? Ada yang belum jelas soalnya? Udah jelas? Udah. Jadi nanti tinggal di cari jawabannya khusus ada di ini ada yang belum jelas soalnya? Katakan kalau ada yang belum jelas. Dan ini ya. Malas. Nah soalnya itu ada yang checklist ya, ada yang pilihan ganda, kemudian ada yang menjodohkan soalnya itu, ya. Dan ada isiannya, ada uraiannya.
Ada yang benar? Sudah jelas, Rizky? Jelas? Jelas. Ya. Apa Maulana? Rizky Maulana, Rizky Zabani? Ada yang belum jelas? Jelas? Usah tergesa-gesa ya, dikerjakan dengan teliti. Karena ini saya untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi tidak usah ngebut. Nah, ada yang jelas? Oh ya, nomor 11 kita lihat semuanya, biar tidak semuanya lihat. Nomor 11 itu di bawah ini adalah data ciri-ciri khusus pada hewan dan cara beradaptasi. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Nah, di bawahnya itu kan ada pernyataan, kemudian ada kolom benar atau salahnya. Nah, kalau pernyataan itu benar, tinggal dilingkari yang benarnya. Kalau pernyataannya salah, ya kolom salahnya itu yang dilingkari. Kata salahnya itu yang dilingkari. Ya, itu untuk nomor 11, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya pernyataan ini salah ini yang dilingkari. Kalau pernyataan ini benar ini yang dilingkari. Paham ya? Ya, silakan. Ya, yang belum jelas bisa tanyakan seperti Nanda resti ya. Ya, kalau ini kan tinggal dijodohkan ya. Kenapa Nanda lihat ada yang
Silakan. Nama? Ya, ini apa yang ditanya lagi nomor 10. Ceritakan pengalaman dalam mempertahankan kemerdekaan bersama. Seperti yang kita bahas tadi. Kita bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan? Ya. Wah. Cara belajar. Ri. Ya, bagus. Ya. Pelan mama. Ada yang sudah jadi? Sudah jadi? Ya, ayo. Ya, sudah jadi. Sudah jadi ya? Sudah. Bagus sekali. Kalau sudah, silakan. Kumpulkan. Jangan lupa sudah tulis namanya. Sudah. Kalau sudah, mari kumpulkan jawabannya. Ada tulis namanya? Sudah semua? Sudah. Ya. Baiklah anak-anakku, tadi kita sudah belajar ya tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran secara umum ya. Besok kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Jadi guru harapkan nanti kalian belajar di rumah, ulangi lagi apa yang sudah kalian pelajari hari ini, dan jangan lupa pelajari juga untuk materi yang besok. Ya, kemudian jangan lupa sebagai tugas rumahnya tadi jangan lupa dikerjakan ya. Nanti paket kalian halaman 50. Ini sebagai kerjaan kalian 5 ya, halaman 50. Paham ya? Ya, kenapa besok itu kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Ya, baiklah anak-anakku, tadi di awal pembelajaran dibuka dengan doa. Sekarang untuk penutup juga kita akan berdoa. Guru minta yang pimpin doa Nanda Ola. Bisa Nanda Ola? Ya, silakan dipimpin temannya berdoa. Siap, dilatih. Siap, mulai.
Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Jadi nanti kalau pulang hati-hati di jalan, jangan lupa sampaikan salam ke guru pada orang tuamu. Ya. Jangan lupa belajar. Entah itu yang hari ini dan untuk yang besok. PR-nya jangan lupa dikerjakan. Silakan dari kelompok 3 bisa pulang. Bapak-bapak,